Swastiastu. Halo kakak, perkenalkan nama saya Debagus Putu Sugiarta Wibawa. Saya dari Ambalan Semarang yang dimana berpangkalan di SMA Negeri 2 Banjar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan poin-poin yang saya cari dalam sebuah SKU. Nah, SKU yang saya cari ini merupakan SKU tingkat Bantara. Penasaran dengan penjelasannya? Yuk langsung simak video penjelasannya. SKU. SKU merupakan syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh para anggota pramuka untuk mendapatkan yang namanya TKU atau tanda kecakapan umum setelah menyelesaikan ujian-ujian ataupun tantangan-tantangan yang ada di SKU tersebut. Di sini saya menggunakan SKU hasil revisi Kuartir Nasional Gerakan Pramuka tanggal 20 sampai 22 Desember 2010 di Jakarta. Dalam SKU ini terdapat 23 poin yang harus saya selesaikan. Di poin pertama, dalam SKU ini berhubungan dengan keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan poin mengenai agama Hindu, dikarenakan saya merupakan penganut agama Hindu. Dalam SKU tersebut dijelaskan bahwa dapat menjelaskan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Jadi, ada 5 teori yang menjelaskan agama Hindu berkembang di Indonesia. Yang pertama, itu teori Brahmana, yang dimana dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Ia berpendapat bahwa Hinduisasi atau berkembangnya agama Hindu di Indonesia dilakukan oleh para kaum Brahmana yang diundang oleh para raja Indonesia pada masanya untuk melakukan upacara agama yang ada di kerajaan tersebut. Selanjutnya, teori kedua merupakan teori ksatria yang dikemukakan oleh R.C. Majumdar. Ia berpendapat bahwa Hinduisasi atau berkembangnya agama Hindu itu dilakukan oleh para kaum ksatria India yang melarikan diri dan ingin mendirikan kerajaannya sendiri. Ia lari dari India menuju ke Asia Tenggara dan berkembang juga melestarikan kebudayaan India. Yang ketiga yaitu teori Vaishya yang dikemukakan oleh N.G. Crow. Ia berpendapat bahwa agama Hindu atau Hinduisasi di Indonesia itu terjadi oleh para kaum pedagang. Ia berlayar dari India menuju Asia Tenggara untuk melakukan perdagangan, dan karena musim saat itu kurang baik untuk melakukan pelayaran kembali, ia bermukim dan melakukan perkawinan dengan pribumi yang ada di Indonesia dan melestarikan kebudayaan India serta menyebarkan agama Hindu. Teori yang keempat itu ada teori Sudra yang dimana dikemukakan oleh Van Weber. Ia menjelaskan bahwa Hinduisasi itu dilakukan oleh para buruh ataupun rakyat jelata India yang melarikan diri ke Asia Tenggara dan mendirikan kerajaannya untuk mendapatkan kehormatan ataupun kasta yang lebih tinggi. Teori yang terakhir adalah teori arus balik. Di teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos yang di mana teori ini bukanlah orang asing yang menyebarkan agama Hindu, melainkan orang Indonesia sendiri yang tertarik dengan agama Hindu tersebut dan pergi ke India untuk lebih mendalami mengenai ajaran-ajaran agama Hindu. Dan setelah mereka menyelesaikan pelajarannya, ia kembali ke Indonesia dan menyebarkan ajaran-ajaran yang telah ia pelajari di India. Di poin 1 juga terdapat tugas untuk dapat menjelaskan makna dan hakikat dari tujuan melaksanakan persembahyangan sehari-hari dan hari besar keagamaan Hindu. Jadi, persembahyangan hakikatnya ialah rasa hormat ataupun rasa bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam Hindu terdapat 3 istilah persembahyangan, yaitu muspa, bakti, dan juga maturan. Muspa itu artinya kita persembahyangan dengan menggunakan bunga ataupun puspa. Membakti artinya kita bersembahyang dengan sebagai wujud rasa bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan tulus ikhlas. Dan maturan artinya kita mengaturkan persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan tulus ikhlas. Di poin 2 dalam SKU tercantum berani menyampaikan kritik dan saran yang membangun dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Jadi dalam prakteknya di Ambalan Semarang, saya jika menemukan atau melihat teman saya yang melakukan kesalahan ataupun kekeliruan, saya berani
dalam mengkritik dan juga memberikan saran kepadanya, tentu dengan cara yang sopan dan juga santun. Lanjut, poin 3, dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Jadi di sekolah maupun itu di kelas ataupun di ambalan, saya selalu mengikuti sebuah diskusi ataupun musyawarah dengan baik, itu dengan cara berpendapat ataupun memberikan saran dalam kegiatan diskusi tersebut. Saya juga dapat menerima pendapat teman yang berbeda dengan saya itu dengan cara lapang dada. Poin keempat, itu dapat hidup bersama antara umat beragama dan toleransi dalam bakti. Nah, di poin keempat ini, saya sering melakukannya dalam keseharian, di mana di sekolah, tepatnya teman sekelas saya, itu ada yang beragama berbeda dengan saya. Saya beragama Hindu, sementara ia beragama Kristen. Jadi, saya itu berteman dengan ia sebagaimana saya berteman dengan yang seumat, tanpa membedakan yaitu ras, agama, ataupun suku yang dianutnya. Ia juga merupakan anggota dari ambalan Semararatih, dan saya sering melakukan diskusi dengan dia. Poin kelima, itu mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Jadi di ambalan Semararatih itu, pramuka peminatan itu dilakukan sekali dalam seminggu. Dan dalam hal itu, saya tidak pernah absen dan selalu hadir dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh ambalan Semararatih. Selanjutnya poin ke-6, itu setia membayar iuran gugus depan dengan uang yang seluruh atau sebagian diperoleh dari usaha sendiri. Jadi, saya selalu membayar iuran kepada gugus depan ataupun amalan saya melalui bendahara, yang dimana saya membayarnya dengan uang saku ataupun uang hasil jerih payah saya sendiri. Lanjut ke poin 7, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Jadi, dalam keseharian di pergaulan, saya sering menggunakan bahasa Indonesia yang baik tanpa menggunakan bahasa kasar yang dapat menyakiti perasaan teman ataupun orang lain dalam pergaulan saya sendiri. Lanjut, di poin ke-8, itu telah membantu mengelola kegiatan di ambalan. Jadi, di ambalan Semararatih ini dalam waktu dekat akan melaksanakan pelantikan pedagang tamu, dan saya ikut berkontribusi dalam kegiatan ini dengan mengambil sikap keamanan dan membantu menjaga keamanan yang ada dalam kegiatan tersebut. Tidak mudah, namun saya telah melakukannya dengan cukup baik. Lanjut ke poin 9, itu telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali. Nah, dalam lingkungan masyarakat saya itu sering melakukan yang namanya gotong royong untuk membersihkan jalan, dan saya selalu ikut serta dan membantu dalam kegiatan gotong royong tersebut. Selain gotong royong pembersihan jalan, juga waktu sebulan lalu di masyarakat saya itu melakukan pembenahan saluran air ke rumah-rumah warga, dan itu saya membantu dalam membenahi atau memperbaiki saluran air pipa tersebut. Poin 10, dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali. Saya pernah menampilkan satu kesenian daerah yang dimana itu merupakan sebuah tarian. Tarian itu merupakan tarian dari Bali. Pada saat itu saya tampil di sebuah acara perpisahan. Memang agak sulit, namun itu menambah pengalaman saya di bidang kesenian. Poin 11, mengenal, mengerti, dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka. Jadi AD dan ART Gerakan Pramuka merupakan landasan kerja dan landasan gerak Gerakan Pramuka dalam mewujudkan visi dan juga misinya. Terdapat beberapa pasal yang harus dilakukan oleh seluruh pramuka atau organisasi pramuka yang ada di Indonesia. Poin 12, dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Kepramukaan Indonesia itu telah dimulai sejak tahun 1923 oleh Belanda. Namun, pada 26 Oktober 2010, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 mengenai Gerakan Pramuka. Dan Hari Pramuka Indonesia itu diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Sementara Pramuka Indonesia itu didirikan oleh Bapak Pandu Indonesia, yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell pada tanggal 25 Juli 1907
yang dimana Hari Pramuka Dunia itu diperingati setiap tanggal 22 Februari. Poin ke-13, dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengemaraan. Untuk poin ini saya lewati sebab saya masih minim ataupun kurang dalam pengetahuan mengenai jam, kompas, ataupun tanda jejak lainnya. Poin ke-14, dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pengamalan Pancasila itu sudah sering sekali pastinya kalian ataupun saya sendiri melakukannya. Contohnya setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera, itu merupakan pengamalan kita terhadap cinta tanah air ataupun sila ketiga. Menolong sesama teman itu merupakan pengamalan dari sila kedua. Sembahyang ataupun berdoa sebelum melakukan suatu kegiatan itu sudah termasuk dalam pengamalan sila pertama. Melakukan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat ataupun kesepakatan, yang dimana itu merupakan wujud dari pengamalan Pancasila keempat. Untuk pengamalan sila kelima itu saya memiliki seorang adik, yang dimana suatu hari paman saya memberikan saya uang sebesar 50.000 dan meminta saya untuk membaginya dengan adik saya. Saya sebagai kakak yang baik itu membagi uang tersebut dengan adik saya sama rata, yaitu 25.000, 25.000. Jadi adik saya 25.000, saya 25.000. Itu sudah termasuk pengamalan Pancasila kelima. Poin ke-15, dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. Jadi ASEAN merupakan singkatan dari Association Southeast Asian Nation, di mana ini merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara yang didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan juga Malaysia pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, sementara PBB merupakan singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional antar negara. Lanjut ke poin 16, yaitu dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan merupakan proses seseorang dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupannya, yang dimana visi ini berupa ide kreatif, peluang, atau cara dalam menjalankan usahanya untuk menjadi lebih baik. Poin 17, dapat mendaur ulang barang tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat. Jadi saya pernah mendaur ulang barang yang tidak terpakai, itu contohnya botol plastik yang berserakan di rumah saya, yang saya ubah menjadi barang bermanfaat. Itu contohnya sebagai tempat pensil ataupun wadah untuk pensil pulpen yang saya sering gunakan untuk belajar, ataupun sebagai pot tanaman yang sangat berguna untuk meminimalisir yang namanya sampah plastik. Ke poin 18, dapat menerapkan pengetahuan tentang tali temali dan pioneering dalam kehidupan seharian. Jadi dalam keseharian saya pernah menerapkan yang namanya tali temali. Contohnya itu saat sore hari saya diminta oleh nenek saya untuk mencari buah pepaya yang ada di atas pohon, namun hanya terdapat 2 buah bambu yang tingginya itu tidak dapat menggapai pepaya yang ada di atas pohon. Dan saya menerapkan tali temali, yaitu sambung tongkat. Saya menjampung 2 bambu tersebut menjadi satu dengan simpul ataupun ikatan menyambung tongkat, dan alhasil saya dapat menggapai buah pepaya yang ada di atas pohon tersebut. Lanjut ke poin 19, selalu berolahraga, mampu melakukan olahraga renang gaya bebas, dan menguasai satu cabang olahraga tim. Jadi saya setiap sore itu selalu melakukan yang namanya olahraga ringan, contohnya itu lari, push up, sit up, dan lain-lainnya itu yang bersifatnya ringan. Untuk mampu melakukan olahraga renang gaya bebas itu saya masih kurang mampu. Saya tidak terlalu mahir dalam melakukan renang gaya bebas, namun setidaknya saya bisa melakukannya sedikit-sedikit. Untuk cabang olahraga
yang saya kuasai untuk tim itu, contohnya itu permainan bola tembak, yang dimana permainan ini bertujuan untuk mengeluarkan lawan dari daerahnya dengan menembak bola ke arah bawah, yaitu dari lutut sampai ke kaki dengan menggunakan bola, boleh berupa bola voli, bola sepak ataupun bola kasti. Di poin 20 itu dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Jadi pada fisik laki-laki itu contoh perkembangannya itu tumbuh kumis ataupun jenggot, tumbuhnya jakun ataupun tumbuhnya rambut di area tertentu seperti di ketiak ataupun di kemaluan, bertambahnya massa otot. Untuk di perempuan, perkembangan fisiknya dapat dilihat dari suaranya yang melengking, pinggulnya yang membesar, kemudian membesarnya payudara, juga tumbuhnya rambut di area tertentu seperti di kemaluan ataupun di ketiak. Poin 21 itu dapat memimpin berbaris sanggannya, dapat menjelaskan tentang gerakan baris-baris kepada anggota sanggannya yang terdiri atas gerakan di tempat. Jadi saya pernah memimpin sebuah pasukan yang dimana itu saya menjelaskan mengenai gerakan yang di tempat, contohnya seperti singkal sempurna, istirahat, jalan di tempat, hadap kanan hadap kiri, hadap serong kanan hadap serong kiri, dan lainnya. Poin 22 dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Jadi penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh organisme kecil seperti virus, bakteri, parasit, ataupun tempat yang terkontaminasi. Contohnya itu infeksi tenggorokan ataupun infeksi paru-paru. Untuk penyakit degeneratif merupakan penyakit yang semakin parah dari waktu ke waktu. Jadi contohnya itu kanker, osteoporosis, ataupun diabetes mellitus. Selanjutnya itu penyakit yang disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat itu pastinya merupakan penyakit yang disebabkan oleh diri kita sendiri akibat perilaku yang tidak sehat. Contohnya itu merokok akan menyebabkan kanker paru-paru, terlalu banyak makan dan jarangnya olahraga itu akan menyebabkan diabetes, dan lain sebagainya. Dan terakhir itu poin 23 itu ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut-turut. Jadi untuk poin ini saya lewati dikarenakan saya belum mencukupi syarat dalam poin tersebut. Saya belum sempat ikut kemah 3 hari secara berturut-turut. Jadi sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai 23 poin yang terdapat dalam SKU Bantara. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam saya menjelaskan. Di sini saya hanya bermaksud untuk sharing pengalaman dan juga pengetahuan. Saya akhiri dengan para mesati. Om Santi Santi Santi.